Shalom God People, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan berkati, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang sudah tiba pada pelajaran kita yang ke-12. Ya, bab 12 dengan judul Keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Ya, keluarga Kristen menjadi berkat bagi lingkungan. Nah, kita akan awali dengan sebuah pengetahuan bahwa ternyata ya faktanya dalam perjanjian lama itu nggak ada kata yang diterjemahkan menjadi keluarga inti. Jadi kayak gini mungkin ya, kita udah belajar keluarga inti. Keluarga inti itu kan ada ayah, ibu, dan anaknya kan. Nah, budaya di Indonesia begitu. Tapi budaya di perjanjian lama, di kitab perjanjian lama, orang Ibrani di zaman dulu nggak mengenal istilah itu. Jadi istilah keluarga inti itu nggak dipakai sama mereka. Karena di dalam keluarga mereka kan perjalanannya pakai tenda terus ya. Jadi setiap mereka berhenti, mendirikan tenda, berhenti, mendirikan tenda. Lalu mungkin kalau ada pun rumah, tapi isi rumahnya itu nggak hanya bapak, ibu, dan anak. Ada juga cucunya, bahkan orang-orang lain, kerabat-kerabat lain gitu ya. Seperti mungkin keluarga Abraham. Jadi kalau kalian pernah baca dan tahu, keluarga Abraham itu kan dia juga tinggal sama keponakannya, yaitu Lot. Dia juga tinggal sama hamba-hambanya. Dan itu tetap dianggap sebagai keluarga gitu. Ya intinya adalah bahwa keluarga inti itu nggak dipakai, istilahnya nggak dipakai di dalam perjanjian lama. Nah, ya intinya adalah bahwa keluarga adalah keluarga gitu. Bahkan meskipun nggak ada hubungan darah, tetapi karena mereka satu rumah, maka disebutlah keluarga. Yang dalam bahasa Ibraninya tulis yaitu bet up. Ya, bet up berarti yang artinya adalah rumah ayah, dari kata bet dan up. Bet artinya rumah, up atau aba gitu ya. Aba itu dari kata bapak gitu. Di perjanjian baru juga begitu, sama ya. Dari perjanjian baru di zaman Yesus juga mereka kayak gitu juga penggunaan istilah keluarganya. Kalau di situ ada bapak, ada anak, ada hamba-hamba, ada kerabat-kerabat terdekat, itu tetap dianggap keluarga. Jadi mereka nggak kenal istilah keluarga inti. Semuanya keluarga weh, pokoknya gitu. Ya, dan mereka menggunakan kata oikos, yang artinya adalah rumah. Oikos dalam bahasa Yunani, jadi bet up dalam bahasa Ibrani atau bahasa orang-orang Israel ya. Oke. Di dalam rumah tentu saja kalian sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak, maka kalian harus menuruti orang tua, yaitu dituliskan oleh Paulus dalam Efesus 6 ayat 1. Ya, saya percaya kalian pernah dengar. Dan tulis ya, Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sampai ayat 3. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, kita selalu ulang-ulangi tentang ini ya, tentang menghormati orang tua.
Dan tentunya itu adalah peran sebagai seorang anak untuk menjadi berkat. Oke. Sekarang tadi peran anak, sekarang kita belajar tentang peran keluarga Kristen untuk menjadi berkat bagi lingkungan. Seperti judul kita, ya, keluarga Kristen yang menjadi berkat buat orang lain. Kita akan awali dulu dari kata keluarga Kristen. Keluarga Kristen ini adalah sebuah keluarga yang harus sama-sama Kristen, gitu. Jadi kalau misalnya dua-duanya bukan Kristen, maka bukan keluarga Kristen, ya. Tapi keluarga Kristen adalah sama-sama orang yang percaya dan takut kepada Kristus, begitu. Nah, ada 3 hakikat yang merupakan keluarga Kristen, ya. Yang pertama, ada 3 hakikat yang merupakan keluarga Kristen. Yang pertama adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu melambangkan Tuhan dengan gereja atau umat-umatnya. Itu yang pertama, ya. Laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki dan perempuan, ya, ingat itu. Bukan laki-laki dengan laki-laki, tapi laki-laki dengan perempuan adalah melambangkan tentang Tuhan dengan gereja atau umat-umatnya, ya. Oleh sebab itu berhubungan dengan kekudusan, kesucian, ya. Oleh karena itu juga berarti kita harus menjaga kesuciannya. Ayatnya terdapat dalam Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4. Kalian bisa baca juga di Alkitab kalian. Saya baca, ya. Hendaklah kamu semua hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ya, jadi keluarga, pernikahan itu adalah sesuatu hal yang suci, sesuatu hal yang kudus. Seperti yang sudah saya bilang, melambangkan tentang Tuhan dengan gereja. Berarti suci, kudus, tidak boleh sampai ada terjadi. Di sini disampaikan perzinahan, berarti ketidaksetiaan, ya. Jangan sampai ada ketidaksetiaan atau perselingkuhan. Itu yang pertama, karena bersifat kudus. Yang kedua adalah bersifat eksklusif. Eksklusif, ya. Eksklusif itu kan berarti terpisah, ya. Ya. Kalau terpisah berarti satu laki-laki hanya untuk satu perempuan. Satu perempuan hanya untuk satu laki-laki. Tidak boleh poligami, ya. Tidak boleh ada perempuan lain, tidak boleh ada laki-laki lain. Ya, miriplah dengan yang pertama, bedanya ini lebih kepada arah monogami atau pernikahan yang terdiri dari satu pasangan. Oke. Yang ketiga adalah bersifat total. Nah, total. Total ini berarti bahwa hubungan pernikahan itu harus dijalani sampai kematian. Ya. Hubungan pernikahan itu harus dijalankan terus sampai kematian yang memisahkan. Artinya tidak ada perceraian. Kalau tidak dipisahkan oleh kematian, maka tidak boleh bercerai, tidak boleh menikah lagi, ya. Karena bersifat total, berlangsung seumur hidup. Nah, itulah kenapa pelajaran ini dipelajari dari kelas 11. Mungkin kalian merasa di awal pelajarannya, ini kayaknya buru-buru banget, Sir. Kami kan masih remaja, masih ABG. Kayaknya belum waktunya buat belajar deh. Ya, kalian... saya saja harus belajar, apalagi kalian, gitu kan. Supaya mempersiapkan sebuah pasangan yang suci, yang benar, yang baik, satu, dan seumur hidup, ya. Jangan sampai ada pemikiran bahwa 5 tahun menikah bosan, ganti. Nggak begitu. Sebagai keluarga Kristen,
Tidak ada pola pikir seperti itu. Tidak ada pola pikir untuk menambah pasangan. Tidak ada pola pikir untuk ganti pasangan kalau sudah menikah. Nah, jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Kita nih orang Kristen yang harus belajar bahwa kita dalam pernikahan itu adalah suci. Yang pertama tadi kan, ya. Yang kedua adalah bersifat eksklusif, berarti nggak boleh ada pasangan yang lain, nggak boleh ditambah. Yang ketiga, tidak boleh dipisahkan. Ya, itulah hakikat dari sebuah pernikahan, hakikat dari sebuah keluarga. Ya, hanya 2 orang saja, laki-laki dan perempuan, sudah menikah, itu sudah disebut dengan keluarga. Nah, itu pelajaran kita yang lalu ya. Berikutnya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Silahkan dicatat. Yang pertama, 3 hal yang harus diperhatikan dalam firman Tuhan. Yang pertama, hidup dengan penuh hikmat. Ya, hidup dengan penuh hikmat. Sebagai sebuah keluarga Kristen, maka kita harus menjadi berkat di tengah masyarakat. Harus hidup dengan bijaksana. Ya, orang-orang di sekitar kita harus menjadi orang-orang yang hidup sederhana, terhormat, bijaksana, ya, mempunyai iman, kasih, dan ketekunan. Ya, coba kita lihat dalam Titus 2 ayat 1-6. Titus pasal yang kedua ayat 1-6. Nah, di situ kalian bisa baca. Saya bacakan saja karena cuma sedikit ya, pendek-pendek ayatnya. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Hidup dengan penuh hikmat. Jangan sampai tetangga-tetangga kita yang bukan Kristen menganggap bahwa kita ini adalah orang-orang yang jahat. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita menganggap bahwa kita adalah orang-orang durjana. Sudah minoritas kita, lalu kita punya perilaku yang nggak baik. Ya, nah itulah akhirnya menjadi masalah di tangga. Ya, saya percaya kalian ketika bertetangga pasti kalian adalah mungkin hanya satu ya orang Kristen di antara masyarakat itu. Kalaupun ada lagi orang Kristen lain, mungkin agak-agak jauh. Tapi dari situ kita harus ingat bahwa tetangga-tetangga kita adalah orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Kalau kita hidup sebagai orang-orang yang tidak mencerminkan apa yang kita imani, apa yang kita pelajari, kita di gereja mungkin menjadi orang-orang yang baik. Lalu di luar kita bertetangga, wah kita marah-marahi anak orang gitu, kita bentak-bentak anak orang, kita pukuli anak orang, kita mabuk-mabukan di rumah, bikin pesta sampai jam 2 subuh, pakai musik dangdut. Orang-orang kan langsung berpikir, apa sih ini orang Kristen? Oh, orang Kristen kayak gitu ya, gitu. Kan jadi masalah, ya. Makanya harus hidup dengan penuh hikmat. Ya. Yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Ya. Pergunakan waktu yang ada. Tentu saja menggunakan waktu adalah hal yang selalu diajarkan oleh setiap orang ya, mau agama apapun dia pasti akan mengajarkan bahwa kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Nah, ada satu ayat yang harus kita baca mengenai waktu ya. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Oke, saya baca ya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita,
Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, ada dua orang yang harus kita perlakukan dengan baik. Yang pertama adalah semua orang. Semua orang ini kan berarti setiap orang yang orang gitu kan. Mau dia suku apapun, mau dia agama apapun, kita harus memperlakukan dia dengan baik. Apalagi orang-orang yang seiman dengan kita. Ya, jadi artinya setiap orang, selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih punya waktu, ya, selagi kita masih hidup, maka kita gunakan waktu itu, kesempatan itu untuk berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada teman-teman kita seiman. Ya, itulah tentang menggunakan waktu dengan baik. Yang ketiga, yaitu mengucapkan kata-kata yang membangun. Efesus pasal yang kedua, Efesus 4 ayat 29. Ya, Efesus pasal yang keempat ayat ke-29, saya baca, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dan di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tetangga-tetangga kita menggunakan kata-kata yang kasar gitu ya, dan itu biasa kita dengar. Tetapi sebagai seorang Kristen, ya, kalau kita orang Kristen yang baik, yang mau mengikuti firman Tuhan, yang punya Tuhan, maka kita akan ikuti Efesus pasal 4 ayat 29 ini. Tidak menggunakan perkataan kotor. Coba kamu bayangkan, misalnya kamu main dengan teman-teman kamu ya, kalau kamu gunakan kata-kata yang kasar, di mana letak kekristenan kamu kalau apa yang keluar dari mulutmu saja sama seperti mereka? Orang tidak akan mengenal kamu sebagai orang Kristen. Kamu bisa mengaku sebagai orang Kristen, saya Kristen gitu kan, kamu bilang kamu Kristen, tapi kalau kamu menggunakan kata-kata yang kotor, maka kamu tidak layak menyebut dirimu Kristen. Ya, ini keras ya pelajarannya buat kita, karena saya percaya ini jadi masalah terbesar buat kalian mengenai janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, jadi ketika kamu sudah punya keluarga, punya anak, ada anak tetangga main depan rumahmu, mungkin dia main bola gitu ya, lalu mungkin kacamu pecah atau ribut kedengarannya, langsung kamu gunakan kata-kata kasar, woi gitu kan, kamu sebut nama-nama hewan, lalu dia melapor kepada orang tuanya, Pak, itu yang Kristen itu marah-marahin saya. Waduh, jadi masalah besar kan, yang Kristen itu. Ya, itulah sebabnya sebagai keluarga Kristen kita harus menjadi orang-orang yang pertama tadi apa? Berhikmat. Yang kedua tadi menggunakan waktu yang ada untuk berbuat baik. Dan yang ketiga adalah mengucapkan kata-kata yang membangun, sehingga jadi berkat buat orang lain. Dari tiga hal ini nggak ada sesuatu yang harus berlebihan kita kasih. Kita nggak harus kasih uang banyak-banyak. Yang biasa-biasa saja, berbuat baik kita bisa dalam bentuk ramah, ya. Tidak menggunakan kata-kata yang kasar seperti yang dituliskan yang ketiga, ya. Ketika kita berhikmat, ya, dalam bentuk kesederhanaan, kebijaksanaan, dan menjadi orang-orang yang terhormat. Sehingga orang-orang, tetangga-tetangga kita akan melihat bahwa benarlah bahwa mereka punya Tuhan yang baik. Makanya mereka menjadi orang-orang yang baik. Kalau kita baik kepada orang lain, yang akan dilihat adalah Tuhan kita. Tapi kalau kita dilihat nih, orang Kristen, orang Kristen memang orang-orang yang gak baik, mereka juga akan merasa bahwa agama Kristen itu apa, gitu kan? Nah, itulah sebabnya marilah kita hidupkan pelajaran yang sulit ini, belajar pelan-pelan, berlatih dengan baik, setidaknya yang paling sederhana mungkin menahan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang kasar. Inilah pelajaran kita hari ini, memang keras, tetapi harus kita pelajari,
perlahan untuk menjadi lebih baik lagi. Silakan dicatat ya hal-hal tadi, contoh-contoh tadi, lalu ayat-ayatnya, bahasa-bahasa asingnya juga dicatat. Semuanya dicatat yang penting-penting. Kemudian foto, lalu kirimkan ke Google Classroom. Itu saja pelajaran kita hari ini. Kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami. Menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Kami sudah belajar, biarlah Tuhan berkati agar kami dapat menghidupkan pelajaran yang sudah kami pelajari, menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen, yang melakukan apa yang kami dengarkan, yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.